Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah: persembahan bisa diserahkan kepada untuk mendukung pelayanan kami. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan kembali, adalah satu anugerah dari Tuhan. Dan saat ini 1 tahun ibadah online di gereja kita. Dan marilah kita senantiasa bersemangat walaupun kita berada di rumah masing-masing ya. Dan mari sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Dia, kita akan berdoa bersama. Mari saya hantarkan. Sungguh Tuhan, karya-Mu sempurna bagi kehidupan kami, karena setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada di sana dan Engkau senantiasa menaungi kami dengan kasih karunia-Mu. Kami ingin setiap hari dalam kehidupan kami memuji-muji nama-Mu dan membesarkan nama-Mu Tuhan, serta dapat menjadi orang yang memperhatikan orang-orang yang belum mengenal-Mu Tuhan. Dan saat ini kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin mengungkapkan ucapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya dari awal hingga akhir Roh-Mu senantiasa mengiringi kami, sehingga pada saat kami beribadah, kami boleh senantiasa bersemangat dan menyadari bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujian yang terbaik bagi Tuhan, karena Yesuslah Tuhan yang mulia. Keagungannya sungguh luar biasa dan kasih-Nya tak berkesudahan bagi kita. Mari kita pujikan Dia, pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Bagi Tuhan segala pujian dan kemuliaan.
yang terbaik bagi Dia. Mari kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan, karena Dialah yang memegang hidup kita. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih setia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lanjut ibadah kita dan tiba saatnya bagi kita untuk menikmati firman-Nya yang adalah isi hati Tuhan. Hari ini kita lanjut untuk menyelesaikan topik kita tentang iman, dan hari ini kita ada pada Ibrani pasal yang ke-11. Kembali ke surat Ibrani walaupun kita mengambilnya juga dari Yosua ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Ibrani 11 ayat yang ke-30. Kalau sudah Bapak Ibu Saudara ketemu, nanti bisa lihat di sana ya. Ibrani Sudah ketemu? Baik, kita akan baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu dan kami rindu Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, menerangi firman-Mu supaya kebenaran firman-Mu yang kami baca, kami renungkan ini akan menjadi makanan jiwa roh kami yang hidup dan nyata dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dari awal, pertengahan, hingga akhir pemberitaan firman-Mu kami bersandar kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita menyimak atau memperhatikan ayat ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya, dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, untuk lengkapnya Bapak Ibu Saudara, untuk lengkapnya kisah ini bisa dibaca di Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6, nanti Bapak Ibu sudah bisa lihat di sana bagaimana
peristiwa runtuhnya Yeriko itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Karena apa? Karena hanya percaya atau iman dari umat Tuhan kepada Tuhan, maka hal-hal yang mustahil, hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk berpikir menjadi roboh. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini kita bisa melihat bahwa iman itu begitu luar biasa, maka topik yang rindu saya bagikan untuk kita renungkan hari ini adalah kuasa iman dalam hidup orang percaya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kuasa iman dalam hidup orang percaya. Bagaimana kuasa dari iman itu sungguh nyata dari kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang walaupun hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang Kristen itu tidak terlalu serius, ya, belum begitu mengerti pentingnya kuasa iman itu dalam kehidupannya sebagai orang percaya, yang kemudian membuat dia itu tidak begitu serius di dalam bagaimana memiliki iman, membangun imannya, dan bertumbuh dalam iman, sehingga iman itu akan mempengaruhi hidupnya dan memberikan sebuah kekuatan atau kuasa yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, dari mana kita bisa melihat hal itu? Yaitu adanya, kita perhatikan bahwa begitu banyak orang Kristen yang menamakan diri Kristen hari ini tidak serius membangun imannya di dalam Tuhan, tidak serius membangun imannya dalam firman Tuhan. Padahal jelas-jelas Alkitab berkata, kalau kita melihat di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, dikatakan di sana bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Jadi sebenarnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang iman, kelihatannya kan hal yang dianggap tidak begitu penting gitu ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Ibrani 11 ini secara khusus, dan juga mulai dari ayat berapa itu, seluruh pasal itu, kita bisa memperhatikan bagaimana peran iman itu luar biasa dasarnya dalam kehidupan orang percaya. Karena itu hari ini dalam bagian, walaupun masih banyak topik-topik tentang iman, tapi hari ini dalam bagian tentang seri iman kita melihat betapa dasarnya kuasa iman itu dalam hidup saya dan saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita hanya berpikir bahwa iman itu muncul sewaktu-waktu, muncul sesaat atau timbul sesaat, ya, yaitu pada saat ada masalah, pada saat ada kebutuhan, pada saat ada kondisi-kondisi yang membuat kita rasa takut, baru kita serius cari Tuhan, iman kita bertumbuh. Sebenarnya bukan itu yang kita butuh hari ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman itu haruslah menjadi gaya hidup orang percaya. Sekali lagi, iman itu haruslah menjadi gaya hidup orang percaya. Bukan di saat kita punya masalah, menghadapi masalah, ada tembok yang begitu besar, tembok masalah, persoalan, kebutuhan apa saja, wah kita kelihatannya imannya luar biasa gitu ya. Tapi sesaat. Sebenarnya iman itu tidak boleh seperti itu. Yang namanya iman itu adalah gaya hidup orang percaya, bagian dari kehidupan orang percaya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka jadikanlah iman itu sebagai gaya hidup kita dengan cara terus menerus menempelkan, melekatkan hidup kita kepada Tuhan yang adalah sumber hidup kita, dan terus hidup dengan mendengar dan belajar firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, di sini kita sering lemah, di sini kita sering kurang. Padahal nanti kalau kita melihat secara dalam tentang runtuhnya tembok Yeriko yang begitu tebal itu karena iman mereka. Tapi kita akan melihat
langkah iman itu seperti apa sih sebenarnya? Kenapa kok harus 7 hari mereka mengelilingi? Makanya Tuhan mau melatih, mengajarin umatnya itu untuk tidak hanya ada masalah baru pakai iman, enggak. Tuhan mau supaya dia melatih mereka untuk membiarkan iman itu menjadi bagian dari hidupnya, menjadi gaya hidupnya selama mau mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Dan hari terakhir dikelilingi 7 kali dalam hari terakhir. Jadi kan inilah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu adalah bagian dari melatih umat Tuhan untuk memiliki iman sebagai gaya hidup, bukan hanya saat-saat dibutuhkan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka seperti apakah kuasa iman itu dalam kehidupan orang percaya yang kita belajar dari Ibrani 11 ayat 30 hari ini ya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat di sana. Iman atau kuasa iman itu kita perhatikan di sana mampu menghancurkan tembok masalah kehidupan orang percaya. Ya, kalau kita melihat peristiwa ini kan peristiwa pada waktu orang Israel mau memasuki Kanaan, tapi ada satu kota besar yang pertama waktu mereka masuk ke Kanaan itu yang harus diperangi dulu untuk mereka bisa nanti masuk. Dan itu kota itu ternyata kota yang punya benteng pertahanan yang begitu luar biasa, begitu kuatnya luar biasa, sehingga untuk memasuki Kanaan itu mereka butuh yang namanya iman kepada Tuhan. Nah karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat di sana ya. Kuasa iman itu, perhatikan kuasa dari iman itu dalam kehidupan umat Tuhan di situ mampu menghancurkan tembok masalah sebesar apapun itu. Ya, sebesar apapun itu. Jadi karena itu Bapak sekalian, kalau melihat kisahnya atau peristiwanya di Yosua pasal yang ke-6, runtuhnya tembok Yeriko itu bukan karena kekuatan militernya Israel. Bukan karena mereka banyak, bukan. Bukan juga karena si pemimpin mereka yang disebut dengan Yosua itu memiliki strategi yang jitu di dalam mengatur perang mereka. Enggak ada perang hari itu. Enggak pakai senjata, sama sekali enggak pakai senjata. Jadi ini tidak terletak kepada pemimpinnya yang memiliki kemampuan yang punya kemampuan strategi, enggak. Ya. Tapi perhatikan baik-baik Bapak sekalian. Runtuhnya tembok yang menghalangi, menghambat mereka untuk masuk ke kota Kanaan itu terjadi hanya karena pertama, ya, mereka benar-benar beriman kepada Tuhan. Mereka benar-benar beriman kepada Tuhan dengan cara mereka melibatkan Tuhan dalam hidup mereka dari hari ke hari sepanjang minggu 7 hari itu mereka benar-benar melibatkan Tuhan. Yang kedua adalah mereka mentaati Tuhan dengan rendah hati. Kalau memperhatikan di peristiwanya itu kan Bapak Ibu akan perhatikan pagi-pagi mereka sudah bangun. Pagi-pagi mereka bangun. Artinya apa? Ada prioritas untuk Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka merendahkan diri kepada Tuhan. Dan selain bangun pagi-pagi, mereka juga melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, jadi ini bukan karena kehebatannya pasukan Israel, kehebatan dari Yosua, bukan. Karena mereka mau dan taat kepada kehendak Tuhan. Sekalipun kehendak Tuhan yang mereka lakukan, yang mereka taati itu nampaknya, sepertinya di otaknya itu tidak masuk akal. Coba bayangkan Bapak sekalian, masa sih untuk menghancurkan tembok yang setebal itu, kokohnya luar biasa, tidak masuk akal. Tuhan bilang coba kelilingi 7 hari. Nanti setelah 7 hari, kelilingi hari terakhir itu hari yang ke-7, harus 7 kali keliling. Nah, lalu pastilah sebagai seorang yang punya pikiran normal, dia akan bertanya begini, lalu apa yang kita kerjakan setelah itu? Gak ada apapun. Bukan pakai bom, bukan pakai magnet, bukan pakai mercon atau apa untuk meruntuhkan temboknya, enggak. Lalu apa yang terjadi?
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orangnya hari itu orang yang mengandalkan logika, sehatnya tidak dengan iman, pasti dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang nampaknya tidak masuk logikanya. Karena hanya disuruh mengelilingi 7 hari, lalu hari terakhir harus 7 kali. Dan cuma itu saja. Setelah itu mereka memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Jadi karena itu mereka menyembah Tuhan di tengah-tengah rute terakhir hari yang ketujuh itu mereka memuji Tuhan, meniupkan trompet untuk menyembah Tuhan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi kunci dari runtuhnya itu karena selain mereka mentaati, mempraktekkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya, mereka juga mau taat dan mereka menghormati Tuhan, mereka melibatkan Tuhan dengan sepenuh hati, mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, dan mereka benar-benar mengambil komitmen untuk menyembah Tuhan dan membangun sebuah hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, lebih benar dengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, tembok masalah sebesar apapun, sekali lagi, tembok masalah sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun yang mereka sedang hadapi, ya, akhirnya runtuh. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin juga kita sedang menghadapi tembok-tembok persoalan hidup, tembok-tembok raksasa masalah hidup. Saya tidak tahu tembok apa yang menjadi masalah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu tembok persoalan berat yang sedang saudara alami, hadapi hari dalam kehidupan saudara. Mungkin ada tembok berat itu adalah menyangkut sakit penyakit, ya. Mungkin ada yang menyangkut keuangan, masalah ekonomi. Mungkin ada yang menyangkut masalah piutang atau utang. Mungkin ada juga tembok yang begitu besar baginya adalah, aduh, masa depanku akan seperti apa. Mungkin bagi saudara-saudara yang bujang ini, mungkin saudara sedang mempunyai tembok untuk mencari teman hidup. Mungkin masalahnya adalah teman hidup, takut, ya. Mungkin ada yang sampai hari ini belum dapat pekerjaan, atau pekerjaannya juga bagaimana pekerjaan saya seperti ini saja, ya. Mungkin ada masalah keluarga. Dan bermacam-macam tembok yang saya sendiri tidak tahu. Masing-masing orang punya namanya tembok yang kadang-kadang sering menghambat dan menghalangi perjalanan kita dalam menjalani kehidupan kita, baik di tahun-tahun kita ada di dunia maupun juga untuk memasuki Kanaan kekal bersama dengan Tuhan dalam kekekalannya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka dari peristiwa runtuhnya tembok Yeriko yang begitu luar biasa dahsyat ini, kita akan mengambil pelajaran dari dalamnya. Pelajaran yang kita dapat dari dalamnya adalah, pertama, selama kita orang percaya benar-benar melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sepenuhnya, maka seberat apapun, sebesar apapun masalah, tembok-tembok persoalan hidup yang kita alami dalam hidup ini, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Karena yang bekerja adalah Tuhan melalui kuasa iman dari kehidupan kita. Sebesar apapun, sesulit apapun, setebal apapun masalah hidup yang kita hadapi hari ini, seperti kita tidak bisa tembus dari masalah itu, jika kita sungguh-sungguh taat melakukan kehendak Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, maka sesulit apapun, sebesar apapun, seberat apapun masalah yang saya dan saudara sekalian alami dan hadapi hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Amin ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka penting sekali kita terus menerus membangun
iman kita, terus-menerus menumbuhkan iman kita. Jangan hanya beriman saat ada masalah. Jadikanlah iman itu sebagai gaya hidup saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya. Ya. Dan karena itu jemaat Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita juga belajar dari bagian ini adalah jangan berfokus kepada masalah. Kalau saja orang Israel atau umat Tuhan itu berfokus kepada persoalannya itu tembok itu dan tidak memandang kepada Tuhan, saya rasa mereka selamanya tidak akan pernah bisa menghancurkan tembok Yeriko yang begitu tebal itu. Karena kecenderungan kita sebagai manusia adalah seringkali kita lebih cenderung melihat masalah, melihat persoalan sebagai tembok yang begitu berat sekali dalam kehidupan kita. Karena itu semakin kita melihat problem dunia ini, semakin kita akan tenggelam. Tapi begitu kita memandang Tuhan, maka persoalan dunia ini akan tersingkirkan dan kita akan diangkat oleh Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka penting sekali yang kita pelajari dari pelajaran runtuhnya tembok Yeriko itu adalah karena orang Israel tidak berfokus kepada tembok itu, tapi mereka mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan dengan keajaiban-keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya seberat apapun masalah yang mereka hadapi, segala sesuatu dapat teratasi. Karena itu dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima mengatakan bahwa siapa yang mengandalkan Tuhan akan melihat mujizat-mujizatnya dalam kehidupannya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita terjebak dengan persoalan, dengan sedikit masalah. Kita bilang, persoalanku besar sekali. Seperti Tuhan itu lebih kecil dari masalah dari persoalan kita. Karena itu inilah saatnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus untuk kita sungguh-sungguh memiliki iman yang hidup. Iman yang terus dibangun, iman yang terus ditumbuhkan dengan melekatkan hidup kita kepada Tuhan, dengan terus belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, isi terus pikiran kita dengan firman Tuhan, isi hati kita dengan firman Tuhan. Dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka iman kita itu akan tumbuh dan akan tumbuh. Nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat, akan merasakan bagaimana dahsyatnya kuasa iman itu tiba-tiba nyata dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Ya. Tiba-tiba kita melihat, kok bisa ya? Sesuatu yang bagi kita tadi tidak mungkin kok jadinya mungkin gitu. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan melalui kuasa iman yang terus kita tumbuhkan, yang terus kita bangun di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan demikian maka kesimpulannya untuk saya dan saudara hari ini dari firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-11 ayat 30 dan juga Bapak Ibu Saudara bisa baca juga di Yosua pasal yang ke-6, ya baca saja dari sana ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-27, kisah nyata dari runtuhnya Yeriko itu. Maka kesimpulannya untuk saya sekalian, kuasa iman. Yang pertama kita melihat di sana bahwa kuasa iman dapat membuat orang percaya mengalami mujizat-mujizat yang ajaib. Sesuatu yang walaupun bagi saudara hal yang mustahil, tapi bagi Tuhan melalui kuasa iman saudara tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Yang kedua adalah kuasa iman membuat orang percaya mau taat atau taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, walaupun kehendak Tuhan dalam hidup kita itu seringkali sepertinya tidak masuk akal kita, seperti yang kasus yang kita lihat di sini. Ada begitu banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara sekalian yang seringkali rasanya tidak masuk akal, tapi kalau itu kehendak Tuhan dan Tuhan mau kita lakukan, Tuhan mau kita taati. Sebenarnya kalau saya mau menceritakan banyak cerita nyata orang-orang yang hidup dengan kuasa iman seperti ini, itu tidak habis. Ya, hari ini bisa bosan saudara dengarnya. Tapi Bapak sekalian, ya singkatnya adalah perhatikan bahwa
Orang yang sungguh-sungguh hidup dengan kuasa iman, itu membuatnya memiliki sebuah ketaatan yang kemudian memampunya untuk mentaati Tuhan, sekalipun apa yang Tuhan katakan kepada kita itu sepertinya atau kadang-kadang hal yang tidak masuk akal kita. Tapi karena kita beriman kepada Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu mau melakukannya, mau mentaatinya karena Tuhan. Nah, di balik itu nanti baru kita lihat ada perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu awali setiap kehidupan kita dengan langkah iman. Nanti kuasa iman itu akan nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan berulang-ulang berkali-kali. Bangun hidup kita dari hari-hari dengan Tuhan, melalui melekatkan hidup kita dengan Tuhan dan terus menerus mendengar dan belajar firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka jadikan iman sekali lagi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Kuasa iman bukan saja membuat seseorang mau taat melakukan kehendak Tuhan, tapi kuasa iman juga memampukan orang percaya bertahan dan mampu melewati berbagai masalah atau penderitaan. Saya bayangkan pada waktu mereka mengelilingi tembok itu dalam 7 hari, pergi lagi. Apakah tidak ada yang capek? Dan yang saya bayangkan lagi pada hari terakhir itu harus 7 kali pada hari yang terakhir. Berarti kan lebih cepat lagi tuh. Apa tidak ada yang mengeluh tuh? Capek. Tapi masalah itu tidak terasa. Kenapa? Karena mereka memandang kepada Tuhan. Iman mereka memampukan mereka untuk melihat Tuhan dari semua persoalan itu. Sehingga mereka akhirnya dengan kuasa iman itu memampukan mereka untuk bertahan dalam penderitaan dan dapat melewati berbagai penderitaan dalam hidupnya. Kuasa iman juga memampukan orang percaya untuk memiliki pengharapan yang pasti yang didasarkan kepada janji-janji Allah yang kekal. Nah, ini sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu. Ya, hanya iman yang memampukan seseorang atau orang percaya untuk memiliki pengharapan yang didasarkan kepada janji-janji Tuhan. Nah, kalau dia tidak percaya kepada janji Tuhan, mana dia memiliki pengharapan bahwa janji Tuhan itu pasti? Ya, dia pasti meragukan janji Tuhan karena dia tidak percaya pada Tuhan. Jadi sebenarnya meragukan janji Tuhan sama dengan meragukan Tuhan. Artinya kita tidak percaya Tuhan itu mampu melakukannya dan apa yang dia janjikan itu ditepati. Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hanya kuasa iman yang memampukan orang percaya untuk memiliki pengharapan yang didasarkan pada janji-janji Allah yang kekal. Dan kuasa iman juga memampukan orang percaya untuk dapat melihat masa depan dengan jelas, dengan mata iman. Ya, walaupun hari ini dia sedang berada di tengah kegelapan masa ini. Nah, hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita ini kan sedang menghadapi kegelapan nih. Mau ibadah takut, macam-macam ketakutan, ya ini dan seterusnya. Kenapa? Karena ada masa kegelapan. Apa sih masa kegelapannya apa? Virus. Dampak dari virus itu akhirnya apa yang terjadi di sana? Ekonomi. Orang mau ibadah, takut tidak ada uang yang aku persembahkan pada Tuhan. Mau ibadah, takut nanti ketularan. Walaupun sudah diwajibkan mengikuti prokes COVID itu, tapi masih ada ketakutan-ketakutan kita. Kenapa Bapak sekalian? Karena tidak menghidupkan iman dan tidak menjadikan iman sebagai gaya hidupnya. Dia masih mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, melihat situasi, tembok-tembok besar itu. Wah, virus ini kapan bisa hilang ini? Itu adalah merupakan tembok besar hari ini yang begitu membuat orang begitu tidak mampu melihat masa depan lagi. Yang dilihat adalah masalah hari ini. Begitu gelapnya
Tapi jika kita memiliki iman, maka kuasa iman memampukan saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya dapat melihat masa depan dengan pasti walaupun kita sedang berada di tengah kegelapan masa ini atau saat ini. Kuasa iman membuat orang percaya tidak terpenjara oleh situasi dan kondisi yang kita hadapi, yang kita alami hari ini. Jadi semua orang akhirnya terpenjara karena apa? Aduh, ada tembok besar sekali dalam hidup ini. Di manakah iman? Di manakah pengharapan kita kepada Tuhan? Di manakah pengandalan kita akan Tuhan? Bukan berarti sembrono, Bapak Saudara sekalian. Kita juga tetap bijak. Karena itu kan ketentuan pemerintah juga sekaligus ketentuan kita di sini wajib mengikuti prokes. Di mana-mana kita pergi, berkumpul di mana wajib ikut prokesnya. Jangan membiarkan ketakutan yang merupakan kondisi dan situasi kita menghantui kehidupan kita. Biarkanlah iman kita membuat kita sebagai orang percaya keluar dari penjara. Jangan dipenjarakan hanya oleh karena kita tidak pernah menghidupkan, membangun iman kita. Iman itu dapat menghancurkan tembok masalah apapun. Persoalan seberat apapun. Situasi dan kondisi apapun. Kadang-kadang saya bertanya, orang katanya mengaku percaya Tuhan Yesus, aduh untuk mengerjakan hal ini, mengerjakan hal itu, ya ampun takutnya. Dia dipenjara oleh keadaannya. Sudah tahu itu? Kalau dalam bahasa marketingnya itu kita sering pakai istilah itu adalah mental block namanya. Apa-apa bilang tidak bisa, apa-apa bilang tidak bisa, apa-apa takut, apa-apa malu. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Jualan saya, aduh sepi, tidak mungkin. Tokonya hari ini orang banyak libur, macam-macam pikirannya. Sebenarnya kita yang memblok berkat Tuhan itu, kuasa Tuhan itu nyata. Kenapa? Mental kita sendiri sudah seperti itu. Itu namanya mental block namanya. Dan itu harus disingkirkan melalui apa? Membangun iman kita dengan terus-menerus melekatkan hidup kita pada Tuhan. Terus-menerus mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kelemahan kita hari ini kan adalah tidak punya komitmen seperti orang Israel. Komitmen orang Israel ini adalah mereka terus berkomitmen untuk membangun kehidupan mereka yang benar di hadapan Tuhan. Mereka berusaha meninggalkan kelemahan-kelemahan benar kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mujizat itu terjadi. Ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan kuasa iman, selain kita tidak terpenjarakan, kuasa iman akan memampukan saya dan saudara sekalian untuk memiliki pandangan dan penglihatan yang tertuju sepenuhnya kepada hadiah yang disediakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, kuasa iman memampukan saya dan saudara sekalian memiliki pandangan dan penglihatan yang tertuju sepenuhnya kepada hadiah yang disediakan oleh Tuhan kepada orang percaya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-13 kita mulai, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan ialah aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku kepada apa yang ada di hadapanku. Yaitu apa sih yang ada di hadapanku? Di hadapan saya dan saudara sekalian, itu adalah panggilan surgawi. Ada hadiah yang Tuhan sediakan, yaitu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ayat yang ke-14, yaitu hadiah apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka marilah kita tidak hanya sekedar butuh iman di saat kita ada masalah, butuh iman di saat ada kebutuhan, ya. Jangan menjadikan iman kita itu iman sewaktu-waktu, ya. Iman sesaat. Mari kita menjadikan iman itu gaya hidup kita dengan cara terus melekatkan, menempelkan hidup kita kepada Yesus sumber hidup kita. Seperti yang diungkapkan oleh Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Aku adalah pokok anggur, kita ranting. Kalau kita menempel kepada Tuhan, apapun yang kita inginkan akan terjadi di sana, ya. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah ya kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Iman itu baru bisa melihat mujizat Tuhan jika kita terus membangun hidup kita, menempel hidup kita kepada Tuhan, dan terus-menerus mempunyai komitmen untuk belajar firman Tuhan, dan senantiasa setia mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, tidak akan ada pertumbuhan kemajuan iman tanpa nempel kepada Tuhan, tanpa dengar dan belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, jika ingin memiliki iman, kuasa iman yang luar dahsyat dalam hidup kita, bangun hidup kita dengan Kristus. Bangun hidup kita dalam firman Tuhan. Dan nanti Bapak Saudara sekalian, kita akan melihat betapa Tuhan itu ajaib dan ajaib. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau izinkan untuk kami dengar hari ini. Kami sudah membaca, belajarnya dari firman-Mu yang tertulis ini, dan hamba-Mu juga sempat mengungkapkan apa yang menjadi kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Tapi begitu sangat kurang dan tidak sempurna dan terbatas, olehnya hamba mohon supaya Roh Kudus menyempurnakan firman ini, meneguhkannya, menanamkannya dalam hati dan hidup kami, supaya firman ini bukan hanya sekedar kami dengar, tapi sungguh-sungguh terbangun dan kami bangun dalam kehidupan kami, yang kemudian melahirkan iman yang hidup. Dengan kami memiliki iman yang benar dan hidup, maka kami akan memiliki yang namanya kuasa iman. Sehingga iman kami bukanlah iman sesaat, bukanlah iman sewaktu-waktu di saat kami butuh, tapi iman yang kami miliki adalah iman yang adalah gaya hidup kami sebagai orang percaya. Hamba-Mu selesai berbicara, Engkau tidak akan berhenti berbicara, ya Roh Kudus, sampai firman ini terjawab dalam hidup kami. Berkati kami juga secara jasmani, bagi jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sakit, jamah sembuhkan. Pekerjaan dari anak-Mu Tuhan Kau berkati. Demikian pendidikan mereka yang dalam proses belajar, Kau juga memberkati. Demikian juga pergumulan-pergumulan kehidupan dari setiap anak-Mu dalam keluarga yang sudah berkeluarga, yang bujang, yang sedang mencari teman hidup. Tuhan juga tuntun mereka untuk dapat teman hidup yang Tuhan kehendaki. Demikian juga berbagai kebutuhan, pergumulan hidup. Mungkin ada tembok-tembok Yeriko yang menjadi masalah dalam kehidupan setiap anak-Mu hari ini. Apakah itu masalah sakit penyakit, ekonomi, keuangan, hutang, pendidikan, pekerjaan, apa saja masalah yang sedang dihadapi oleh anak-Mu. Mungkin masalah keluarga, apapun Tuhan, Engkau lihat hari ini. Biarkanlah Tuhan ingatkan kami semua, supaya kami membangun iman kami yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Engkau. Supaya dengan iman yang kami bangun dalam Engkau Bapa, maka akan kami melihat kuasa iman itu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan, berkati juga jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang punya, Engkau yang memulai, Engkau yang sedang membangunnya. Kami juga mohon supaya Tuhan terus memberkati, mengirim penuai-penuai, tuaian banyak, penuai sedikit. Engkau kirim penuai bagi kerajaan-Mu Tuhan melalui jemaat ini. Kau memberkati setiap pelayanan yang ada, pelayanan
PAR, pelayanan anak dan remaja, kaum muda, perkarya dan perkawan. Demikian juga kelompok-kelompok yang ada, pelayanan baik kelompok pelayanan di Gading, Bayan, Keronggahan, Pajar Indah, Pajang, dan juga pelayanan PWJ di Kedung Tunggul, pelayanan PWJ Boyolali, demikian juga ada pelayanan di Gondangan dan kelas-kelas pemuridan. Dan kami rindu supaya Tuhan juga terus membangun kehidupan kami, supaya setiap anakmu pun di tempat ini semakin hari semakin menyadari kami sebagai muridmu mau belajar dan belajar, supaya iman kami terus semakin tumbuh dan tumbuh dalam Engkau Tuhan. Berkati ya Bapa, dan berkati juga berbagai bentuk pelayanan sosial maupun juga pelayanan-pelayanan lain yang dilakukan oleh jemaat tempat ini. Engkau berkati kebutuhan-kebutuhan pelayanan operasional dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Kami mohon supaya Engkau akan berkati. Kami tak lupa mohon Tuhan berkati juga pelayanan gereja Kemah Injil di Indonesia ini. Tuhan berkati Konas yang rencana akan dilaksanakan bulan April ini. Kami percaya pada Tuhan, biaya dana yang dibutuhkan, peserta dan keputusan-keputusan yang diambil biarlah sepenuhnya karena pimpinan Roh Kudus, bukan karena ada emosi, motivasi dari satu sama lain. Sepenuhnya semua dipimpin oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan, menelurkan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif bagi kemajuan kerajaan-Mu melalui Gereja Kemah Injil di Indonesia ya Bapak. Pengurus pusat dan juga panitia yang sedang menyiapkan, menyelenggarakan Konas ini, Tuhan berkati. Juga setelah itu akan ada konwil-konwil di seluruh wilayah, konperda atau konda-konda di seluruh daerah. Kami mohon Tuhan akan memberkati supaya semuanya juga berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja-gereja Tuhan lain di seluruh tanah air kami Tuhan pakai, juga yayasan-yayasan Kristen, penerbit-penerbit buku, sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, dan berbagai bentuk pengabdian pelayanan yang dilakukan oleh setiap anak Tuhan sebagai wujud kasih-Nya kepada Tuhan. Kiranya semua ini Engkau pakai, Engkau berkati untuk menjadi alat-Mu untuk membangun nilai-nilai kerajaan-Mu di bangsa ini, di masyarakat kami, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang menjadi bagian dari kerajaan Tuhan. Kami juga mohon Tuhan berkati juga anak-anak Tuhan yang sedang fokus menjangkau STA di seluruh dunia ini Tuhan. Tolong berkati situasi-situasi yang mereka hadapi dengan adanya berbagai kondisi yang terjadi secara sosial politik di berbagai bangsa di mana mereka berada. Oh Tuhan, tolong lindungi, Tuhan pakai anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berada, hamba-hamba yang sedang berada di lokasi-lokasi tempat di mana sedang ada pelayanan khusus untuk menjangkau STA ini. Tuhan akan memberkati dan pakai mereka dengan kuasa yang tidak pernah berubah. Jadikan kami sebagai anggota tubuh-Mu tempat ini juga ikut ambil bagian melalui doa kami, tenaga kami, harta kami untuk mendukung pekerjaan penjangkauan yang adalah isi hati-Mu Bapa, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan untuk kemuliaan kerajaan-Mu karena mereka menjadi warga kerajaan surga. Terpujilah Engkau kala selamanya Bapa. Pemerintah negara kami Tuhan berkati, para pemimpin penegak hukum dari pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, menteri kabinet, pejabat penegak hukum, perwakilan rakyat, Tuhan memberkati ya Bapa. Berkati rakyat kami Indonesia, masyarakat kami Indonesia, Tuhan berkati, dan berkati kami semua yang telah ambil bagian dalam ibadah kami hari ini. Tuhan berkati supaya kami benar-benar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami tak lupa mohon Tuhan berkati juga untuk ibadah offline yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2 ibadah Jumat Agung dan tanggal 4 ibadah Paskah dan seterusnya akan ada ibadah offline. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi kami dengan kuasa iman yang Kau berikan kepada kami supaya kami semakin hari semakin sungguh-sungguh memiliki hubungan yang benar dan dekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau kala selamanya Bapa. Kerinduan kami apa yang kami sudah lakukan kepada Tuhan dalam penyembahan ibadah kami hari ini kiranya menyukakan hati Tuhan. Baik kala kami mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, pujian kami, doa kami, ucapan syukur kami, sikap dan respon kami akan Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Demikian juga pengakuan kami bahwa Engkaulah pemilik hidup dan harta yang kami miliki, sehingga kami boleh memberi dengan penuh kasih kepada Tuhan. Baik milik-Mu yang kami kembalikan itu persepuluhan, persembahan kasih kami, korban-korban kami, ucapan syukur kami, bahkan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan sebagai singer, liturgos, pemain musik, juga petugas
Satgas kesehatan ibadah, penyambut tamu, pembersih gereja, dan juga penyiap gereja, kegiatan gereja, serta anak-anak Tuhan yang dengan begitu setia mengabdi melalui multimedia, dan juga doa, tenaga, pikiran, waktu, dan hartanya kiranya semua ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu semata Bapa. Ampuni kami sadar banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami menyembah dan melayani Engkau. Roh Kudus, tolong perlihatkan dan Engkau pulihkan, supaya kali mendatang kami boleh menyembah dan melayani Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sudah berjumpa dengan Engkau, kami sudah mengalami Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami di keluarga, masyarakat, lingkungan di mana kami akan berakses, baik dalam minggu ini maupun juga sepanjang pekan ke depan ini. Tuhan, pakai kami untuk menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami berakses. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa memberkati, memelihara, dan meneguhkan saya dan saudara sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh saya dan saudara sekalian terpelihara tanpa cacat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, anak-anaknya. Amin, amin, amin. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita, beberapa kegiatan yang kami akan sampaikan, yaitu yang pertama, tanggal 2, yaitu hari Jumat, adalah hari raya Kristen, yaitu hari kematian pengorbanan Kristus di kayu salib. Akan kita adakan perayaannya dengan ibadah di gereja secara offline, dengan ketentuan adalah 50% dari kapasitas gedung ini. 50%. Lalu prokes yang lainnya adalah dalam di bawah umur 14 tahun dan di atas umur 65 tahun. Dapat di 65 tahun di atas. Dan yang ketiga adalah kondisi sehat. Kondisi sehat, ya. Dan yang keempat adalah wajib pakai masker. Dan yang kelima adalah jaga jarak, kita sudah buatnya ya. Lalu waktu masuk cuci tangan. Dan waktu masuk ke gedung lewat pintu depan. Selesai ibadah tidak boleh jabat tangan, keluar lewat sini. Ya, lewat sini. Kalau Bapak Ibu Saudara, ya kami tetap menyediakan aqua atau teh boleh, tapi diharapkan tidak berkerumun. Selesai ibadah langsung pulang. Ya, kita maksimalkan ibadah kita hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita harap sudah bisa selesai, ya. Dan sekali lagi tolong supaya Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah lama tidak ketemu, jangan jabat tangan, jangan berpelukan, jangan cipu cipa. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tolong kontak Mas Agung, Pak Koko, dan Mas Roni jika Bapak Ibu Saudara kami akan ikut ibadah. Tolong kontak ke mereka. Ada nomor-nomornya yang sudah kami bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Nanti mereka akan mengklarifikasi dan memberikan komentar tentang keberadaan Bapak Ibu Saudara untuk boleh ikut. Untuk sementara ini ibadah kita selama ini kan 2 kali, pagi sore. Nah, untuk sementara kita bulan April laksanakan 1 kali dulu. Nanti kita lihat perkembangannya sampai bulan Mei kita akan meninjau ulang lagi kegiatan-kegiatan pelayanan kita di gereja. Dan badan pengurus jemaat lengkap selesai ibadah tanggal 2 jam 8:30 kita ada break sebentar. Nanti kita akan lanjut kepada rapat lengkap badan pengurus jemaat pada jam 10 tanggal 2 April itu sampai jam 2 siang.
tanggal 10. Karena itu semua laporan sudah harus dibuat, semua program sudah harus disiapkan supaya pada waktu kita datang tinggal kita melihat mana yang perlu dikoreksi dan mana yang perlu ditambah, dikurangi, lalu kita sahkan dan akan dikeluarkan SK-nya, ya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara ketahui. Saya kira itu tambahan yang bisa saya sampaikan untuk ibadah kita pada hari ini. Tuhan berkati, ibadah kita selesai. Tuhan senantiasa memelihara, melindungi saya dan saudara sekalian. Amin, amin, amin. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Kesetiaan Tuhan yang senantiasa ada pada kita. Karena Dialah Allah Immanuel. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan Engkau senantiasa menyertai kami. Bukti bahwa kasih-Mu atas hidup kami. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel.